Shalom teman-teman, selamat datang di Ibadatin Online GPI Berkat Bagi Bangsa Surabaya. Kembali lagi bersama saya Erna Novi host Kalem dan Ruth Natasha. Kok kayaknya ada yang beda ya sama kamu hari ini? kan aku memang kalem sih orangnya kan aslinya. Beneran deh. Kamu main apa sih? Ini ada aplikasi baru C, ada apps baru yang bisa bikin Coba cewek lihat, tuh coba lihat. lebih kurus. Kok kamu jadi beda banget ya? Aku juga kayak pakai topeng. Buat apa sih gitu-gitu? Ini tuh supaya di media sosial aku kelihatan beda, kelihatan cantik. Kayaknya kalau motivasinya salah kayak gitu, cuman supaya diterima orang-orang, mending kamu wajib dengerin khotbah hari ini deh. Harus. Temanya apa kok aku wajib? Jadi kita akan belajar untuk menerima diri kita secara jujur. Nggak usah pakai topeng-topeng kayak gitu, filter-filter. By the way ya soal topeng-topeng kayaknya Kak Ruth ingat ada lagu deh. Lagunya Mas Aril. Buka dulu topengmu. Oke, daripada kita dengerin Kak Erna nyanyi, mending sekarang kita persiapkan hati kita. Kita matikan notifikasi handphone. Jangan lupa berikan persembahan. Catat apa yang kalian dapat melalui khotbah hari ini. Loh, tapi C, kalau misal aku masih kurang paham soal khotbah minggu ini gimana? Tenang, kalian bisa tanya ke kakak-kakak youth divisi kalian masing-masing. Oke? Siap. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul dengan keluarga kami di rumah untuk kami sama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Dan kita mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Yesus mulia. Haleluya. Amin. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji
hapuskan raguku. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, Hapuskan dosaku. yes Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. sekarang ku bersih. Di mana? Di jalan-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersih. Terima kasih Tuhan. Dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Dan ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Shalom teman-teman PIN, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur masih ada kesempatan untuk kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar sesuatu yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan ini memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap remaja yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami akan mulai, kami akan serahkan penyampaian firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Kita akan buka kitab Ayub yang pertama, ayat yang pertama dan yang ke-8. Kakak akan bacakan untuk kalian ya. Ayub 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Adik-adik, hanya di kitab Ayub ini, di pasal yang pertama, ayat yang pertama, penulis menceritakan tentang tokoh yang ada di dalam kitab ini. Satu karakter orang yang saleh dan jujur, dan ini diulangi oleh Tuhan sendiri yang mengatakan. Betapa Tuhan mengatakan dengan perasaan bangga, betapa Ayub ini mendapat perhatian yang khusus dari Tuhan sebagai orang yang jujur dan saleh. Hari ini kita belajar tentang kejujuran dengan tema buka dulu topengmu. Kalian pasti tahu itu seperti judul lagu ya, yang dinyanyikan oleh grup musik nasional. Apa sih alasan orang pakai topeng? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditutupi ya. Orang pakai topeng tentu untuk wajahnya, untuk menutup wajahnya. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Atau mungkin orang merasa lebih nyaman ketika dia memerankan orang lain. Merasa lebih bebas berekspresi ketika dia memerankan orang lain. Tetapi sesungguhnya, alasan yang sesungguhnya adalah ketakutan manusia. Ketakutan bahwa dunia akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Kalau kalian pernah melihat atau mungkin menghadiri pesta Halloween ya, orang berani pakai topeng, entah itu wajah yang buruk, wajah yang mengerikan ya, wajah orang yang bengis atau horor sekalipun. Dan semakin orang lain tidak mengenali dia, itu berarti dia berhasil. Dia merasa bangga, sukses. Ketika orang tidak mengenali dirinya sendiri. Tanpa disadari, di dunia ini kita sebetulnya sedang melihat banyak orang bertopeng. Sebab apa? Banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Banyak orang tanpa disadari menolak dirinya sendiri. Itu artinya apa? Menganggap bahwa sepertinya ada yang salah tentang penciptaan diriku. Tanpa disadari itu mau mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu salah desain atau kita ini produk gagal. Perlu disadari Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Sebetulnya kita ini adalah manusia sempurna, tetapi dosa merusak segalanya. Hidup bertopeng itu sebetulnya melelahkan. Sebab sesungguhnya setiap manusia adalah pribadi yang unik. Diciptakan Tuhan secara khusus. Setiap manusia itu punya potensi. Seharusnya kita ini bisa hidup dengan potensi diri yang ada. Mungkin kalian bertanya, kakak sendiri pernah nggak sih bertopeng? Kakak katakan pernah. Dulu kakak tidak pernah mau
orang lain tahu ketika kakak mengalami masalah, ketika kakak sedang sedih, sedang susah. Kakak selalu ingin menampilkan wajah yang ceria, yang senang, yang bahagia. Sehingga teman-teman ngomong, kamu kok enak sih ya? Nggak pernah susah, nggak pernah ada masalah. Senang dong ya, wah rasanya berhasil. Tetapi itu melelahkan. Karena ketika kita suntuk, ketika kita ingin menangis ya, teman-teman ngajak kita bercanda. Bahkan teman-teman mungkin apa? Mengerjain kita. Kita mau marah nggak bisa, karena kita sendiri yang sudah sengaja pakai topeng itu. Sampai suatu saat kakak menyadari, ya untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau memang pada saatnya kita harus tertawa, kita harus menangis, kenapa semua itu harus ditutupi? Tanpa kita perlu bersikap lebay, ya anak sekarang bilangnya. Kita mempertontonkan kesedihan kita yang berlebihan. Adik-adik, hal terburuk apa yang bisa terjadi ketika manusia terus-menerus hidup berselubung topeng, menutupi kenyataan diri yang sesungguhnya? Manusia bisa lupa siapa dia sebenarnya, siapa dia yang sesungguhnya. Dan orang yang lupa kodratnya, lupa siapa sebenarnya dia sesungguhnya, adalah orang yang tidak mengenal Allah. Sebab tanpa pengenalan akan Allah, maka manusia tidak akan mengenal dirinya sendiri seutuhnya. Hidup tanpa topeng. Ketika kita memakai topeng itu sama artinya adalah kita sedang hidup tidak jujur. Terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Sejak kapan ketidakjujuran ada di muka bumi ini? Itu bukan hanya untuk kalian, anak-anak remaja. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Mika 7 ayat 2a dan 3. Demikian firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Jadi ketidakjujuran ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga dikatakan seolah-olah manusia jujur itu langkah. Tetapi kakak mau katakan, kalian bisa. Ketika kejujuran ini menjadi gaya hidup kalian, tidak perlu nunggu nanti lebih dewasa atau nanti ketika kalian bekerja. Karena ketika kalian masuk di dunia kerja, kalian akan mendapati di sekeliling kalian begitu banyaknya ketidakjujuran. Tapi kalian harus berdiri tetap sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dengan kejujuran. Mungkin ya, kita semua ini sebenarnya mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi motivasi kita itu bisa tidak lagi murni. Karena apa? Karena sudah bercampur dengan keinginan kita untuk dihargai dan dipuji. Satu contoh ya, misalnya ilustrasinya begini. Ketika kakak remaja, ketika awal kakak pelayanan, mungkin saat itu fokusnya cuma untuk Tuhan. Karena apa? Cinta mula-mula dengan Tuhan. Semua yang kakak lakukan untuk Tuhan, gak ada motivasi lain. Tetapi di tengah perjalanan dalam pelayanan itu, ternyata ada yang mengatakan, oh pelayananmu bagus. Ada yang memberikan pujian, ada yang memberikan jempolnya, ada yang memberikan penghargaan. Seneng kan? Gak salah itu. Tetapi kalau itu kemudian membuat kita, ketika suatu saat kita tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan, kita merasa tidak nyaman, kita merasa marah. Dan membuat kita ini haus pujian, haus penghargaan. Seperti orang kecanduan. Akhirnya apa? Kita melakukan segala cara. Yang penting setiap aku pelayanan pokoknya harus kelihatan hebat, harus dipuji. Nah, di situ motivasi kita sudah berubah. Kita sudah tidak jujur lagi. Karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada akunya. Harus kembali kepada akunya. Teman-teman, yang namanya iblis tidak bisa berubah menjadi malaikat hanya karena dia pakai topeng. Jadi mari kita bisa
belajar untuk tetap menjadi remaja yang tinggal di dalam kejujuran, hidup di dalam kejujurannya. Ada satu ayat yang bisa menjadi pegangan kalian anak-anak remaja dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalian punya firman Tuhan. Kalian pasti bisa. Kalian harus berani untuk tidak populer. Ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong kalian. Yang menjadi kekuatan kalian. Memang jujur itu kadang-kadang tidak populer. Kenapa? Orang mengatakan, aku jujur, aku akan miskin. Aku jujur, mungkin aku akan ditolak. Kalau aku jujur, aku mungkin nggak punya teman. Tidak semua orang jujur dengan serta-merta kemudian hidupnya sukses, kaya, diberkati luar biasa, tidak. Tetapi yang kakak lihat dari orang-orang jujur yang kakak kenal, sampai mereka meninggal, yang dibicarakan orang, bahkan bertahun-tahun setelah dia meninggal, adalah kejujurannya. Walaupun dia hidup dalam kesederhanaan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Kejujuran adalah tidak berdiam diri ketika kita melihat ketidakadilan dan kejahatan. Berani mengambil resiko untuk mencapai apa yang benar. Berbuat dan mengatakan apa yang benar. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca sama-sama di Mazmur 140 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang jujur akan diam di hadapan-Mu. Itu upah orang jujur. Mereka yang akan ada di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup berselubung topeng. Sebab Tuhan memberkati kita yang mau beriman tanpa topeng. Berani jujur, itu keren. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Tapi kami percaya semuanya tidak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah kejujuran menjadi gaya hidup anak-anak remaja. Supaya mereka menjadi generasi yang jujur. Mereka akan menjadi pemimpin, akan menjadi penegak hukum, akan menjadi pemegang otoritas yang hidup dalam kejujuran, memegang amanah Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami memberkati setiap adik-adik yang mendengar firman Tuhan, yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupanmu. Tuhan memberkati setiap pergumulanmu. Apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri. Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan. Damai sejahtera, kasih sayang Tuhan menyertai sepanjang umur hidupmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala doa dan permohonan kami dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.